Halo Sobat Smart, kembali lagi bersama saya Adit Manham. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nah, akhirnya Rabu Bicara comeback nih guys. Setelah vakum untuk beberapa lama, akhirnya kita kembali mengudara. Dan pada kali ini, kita kedatangan bintang tamu, yaitu Bapak kami sendiri, Kepala PPSDM BNN, yaitu Bapak Dr. Caca Syahrini, SIP MSI. Bapak, selamat datang di Rabu Bicara, Bapak. Selamat datang dan terima kasih atas undangannya, Mas Adit. Siap, Bapak. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar, Pak? Semoga lancar. Alhamdulillah. Ini first time ya, Pak ya? Bapak masuk ke Rabu Bicara nih, Pak. Padahal Bapak udah dari 2023 ya, Pak ya? Betul, Oktober 2003. Oktober 2023 dan baru masuk ke Rabu Bicara pada tahun ini di 2026, guys. Eh, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Pak ya. Gini, Pak. Bapak kan dari LAN ya, Pak ya? Organik LAN. Boleh cerita sedikit nggak sih, Pak, tentang pengalaman karir Bapak nih di LAN itu sebelum masuk ke BNN, Pak? Ya, sebelumnya saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat BNN, Ya, khususnya Sobat Smart, Pak. Smart, ya, Sobat Smart BNN, ya, yang selalu menunggu dan menunggu hadirnya podcast Rabu atau Rabu Rabu Bicara ya. Bicara. Ini kesempatan pertama kali dari saya secara pribadi untuk hadir di forum ini, dan kalau terkait dengan keberadaan dan tugas yang saya lakukan di PPSDM BNN, saya mulai bergabung di Oktober 2023 sampai dengan sekarang. Sebelumnya secara administrasi penugasan saya berasal di Lembaga Administrasi Negara sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang, berarti sudah hampir 28 tahun lebih 28 tahun. sebagai pegawai. Em, Sebelum bergabung di BNN, saya memang mulai karir sebagai calon pegawai sampai jabatan terakhir di LAN itu menjadi kepala pusat yang membidangi pelatihan atau pengembangan kompetensi. Itu hampir seluruh masa kerja saya, kurang lebih 26 tahun di sana. Jadi pernah berpengalaman di unit yang menangani fungsional kewidyasuaraan, kemudian penyelenggaraan pelatihan teknis dan fungsional, serta sosial kultural juga yang menangani pelatihan manajerial. Kira-kira seperti itu, Mas Adit. Oke, berarti intinya sih Bapak sudah berpengalaman sekali ya di bidang pengembangan kompetensi ya, Pak ya. Dan mungkin linier dengan PPSDM ya, Pak ya. Ya, mungkin itu salah satu pertimbangan dalam bintang penugasan di PPSDM. Oke. Karena tidak jauh-jauh dari pelatihan dan pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN. Oke. Baik, Pak. Tadi Bapak bilang sudah jadi PNS dari tahun 98 ya, Pak ya. Betul. Iya, saya masih belum sekolah itu, Pak. Mungkin Pak, pada saat itu motivasinya apa ya, Pak, masuk bergabung jadi pegawai negeri sipil gitu? Ya, selain memang passion atau minat begitu ya, saya memulai sekolah itu di jurusan yang berhubungan dengan pemerintahan. Saya alumni dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Padjadjaran pada jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, sehingga bekerja di birokrasi itu memang salah satu opsi yang menjadi pilihan karir saya. Seperti itu. Oke, terus berhubung ini Pak, Bapak sudah dokter ya Pak, berarti sudah melewati magister dan juga doktoral. Boleh ceritain Pak dulu kuliahnya di mana Pak? Kan tadi S1-nya di Unpad ya Pak ya. Nah, S2, S3-nya di mana Pak buat motivasi teman-teman sobat smart juga nih Pak. Ya, untuk Sobat Smart, ya saya kira pendidikan ini adalah salah satu
hal penting juga begitu ya, selain bekerja dalam pemerintahan. Saya menyelesaikan pendidikan S2 beasiswa dari Universitas Negeri Indonesia, kemudian S3 dari Universitas Negeri Jakarta, eh, dengan konsentrasi di manajemen sumber daya manusia. Oke. Nah, jadi memang tidak jauh-jauh pilihan jurusan ataupun pilihan konsentrasi pendidikannya itu untuk mendukung bidang tugas. Oke, Seperti itu. seperti itu ya Pak. Terus dulu pernah cerita ya Pak, Bapak tuh hampir kuliah di luar negeri ya Pak ya? Boleh ceritain nggak Pak? Iya, pada saat dulu calon pegawai begitu ya, saya melihat kebetulan di lingkungan tempat bekerja saya di lembaga negara itu banyak sekali alumni-alumni baik dari universitas khususnya di luar negeri, alumni terutama dari misalkan beberapa kampus di UK, Inggris, ada juga yang dari Amerika gitu ya, dan beberapa juga dari dalam negeri. Nah itu membuat kita juga termotivasi ya. Saya berkeinginan juga begitu. Kenapa tidak mencoba untuk sekolah? Nah, kemudian dengan semangat ya mulai mendaftar, cari-cari beasiswa begitu ya. Kemudian kursus bahasa Inggris saya sempat eh, mengikuti persiapan TOEFL waktu itu di lembaga kursus LIA ya, Iya, iya, iya. Jakarta. Ya, cuma memang pada saat last minute begitu ya, detik-detik terakhir itu sudah mulai proses seleksi, ya ada pertimbangan pimpinan gitu ya, sehingga mengarahkan saya untuk mengalihkan beasiswa ke dalam negeri saja. Ya, karena waktu itu memang belum banyak personil atau pegawai gitu ya, sehingga kalau banyak yang sedang sekolah belum kembali, ya nanti pekerjaan juga akan tercecer begitu ya, sehingga saya diputuskan untuk mengambil sekolah di dalam negeri untuk S2. Oh, S2. Ya, kalau yang S3 juga saya punya pengalaman ya setelah 2013 beberapa kali tes yang cukup melelahkan juga, terutama beasiswa ke luar negeri ini kan ada beberapa persyaratan ya, termasuk tes TPA, TOEFL maupun IELTS gitu ya. Sempat pre-departure training juga, salah satu scholarship dari Bappenas lewat program Spirit. Tapi lagi-lagi ada pertimbangan keluarga yang tidak memungkinkan saya mengambil beasiswa ke luar negeri, sehingga saya memutuskan untuk tetap berkeinginan sekolah, menyelesaikan S3 ya dengan lebih dekat pada keluarga, Iya. tapi di dalam negeri. Oh, Ya, yang penting tetap lanjut sekolah. tetap punya sekolah ya, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai ya Pak ya. Sudah terlewati Sudah semuanya, terlewati. alhamdulillah. Ya, semoga ini salah satu bekal juga untuk bekerja dan peningkatan kapasitas kita sebagai pegawai gitu kan. Oke. Oke, mungkin bisa jadi motivasi nih ya Sobat Smart, karena untuk mengembangkan kompetensi kita itu bisa dari berbagai cara ya Pak ya, dan rezeki pun banyak gitu lewatnya, bisa lewat dalam negeri, alhamdulillah. Kalau bisa di luar negeri juga alhamdulillah gitu. Yang penting kita niat untuk mengembangkan potensi diri ya Pak. Lalu, ini balik lagi nih Pak, kan Bapak nih mungkin karirnya lebih banyak di lembaga administrasi negara nih Pak. Begitu tahu nih Pak, di sekarang berkarir di BNN, penugasan di BNN. Dari 2023 sampai sekarang, apa sih Pak yang mungkin berkesan buat Bapak ketika berdinas di BNN nih Pak? Ya, saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk mencoba instansi lain begitu ya. Itu tentu secara pribadi buah pengalaman dan kesempatan yang mempunyai tantangan yang berbeda begitu ya. BNN sebagai institusi yang bertanggung jawab ya di bidang P4GN ini memiliki PR besar begitu ya. Apalagi kita tahu saat ini tren narkotika dan penyalahgunaannya itu survei terakhir 2025 itu naik Ya. angka prevalensinya begitu. Nah ini sebuah situasi yang mengkhawatirkan. Jadi institusi ya tentu
salah satu komponen utama yang paling penting adalah SDM. Jadi challenge bagi saya untuk bagaimana bersama teman-teman di BNN itu membangun kualifikasi, kompetensi, kemampuan personil itu juga menjadi sebuah PR yang mudah-mudahan dengan keberadaan saya di BNN ini menjadi salah satu kesempatan untuk bisa berkontribusi banyak ya memperkuat peran dan tugas BNN. Iya, oke. Jadi kita harus siap mengabdi di mana saja ya Pak ya. ASN seperti itu. Iya. Kita tentu dalam perjanjian kerja itu bersedia ditempatkan di mana saja ya, Oke. pada institusi mana saja kita bekerja. Yang penting bekerjanya adalah untuk bangsa dan negara. Ya. Dan mungkin dikaitkan dengan Ramadan juga bekerja sebagian dari ibadah ya Pak ya. Nah, ya itu juga setuju sekali. Oke, baik. Ini Pak, mungkin Sobat Smart diantaranya juga kebanyakan itu personil BNN dan pasti banyak pertanyaan. Di PPSDM ada pelatihan apa aja sih gitu. Bisa dibocorin nggak Pak? Tahun ini 2026 di tengah isu yang efisiensi anggaran ya Pak ya, yang mungkin sudah pada tahu semua isu itu. PPSDM ini mau menyelenggarakan pelatihan apa aja sih Pak buat personil BNN lah gitu. Ya, memang salah satu tugas utama kita adalah dalam penyelenggaraan pelatihan. Di 2026 ini dengan tadi disampaikan ya kondisi dukungan anggaran yang terbatas, kita tetap menjalankan tugas untuk menyelenggarakan pelatihan di bidang manajerial, yaitu pelatihan kepemimpinan administrator. Nah, ini pelatihan untuk pembentukan jabatan manajerial ya. Kalau dulu kita kenal dengan eselon 3, baik yang sudah duduk dalam jabatan maupun yang akan duduk dalam jabatan. Itu kita akan lakukan dan ditargetkan 30 orang pegawai mengikuti sebagai peserta. Kemudian pelatihan lain yang diprogramkan ini adalah pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Dalam tahapan berikutnya mereka juga mandatori ya, harus melewati yang namanya pelatihan dasar pegawai negeri sipil. Nah, ini juga yang kita prioritaskan di 2026 ini. Kemudian ada beberapa pelatihan teknis fungsi ya, yang mewakili 5 kedeputian di BNN. Ini kita tetap upayakan untuk hadir dan terlaksana ya, tentu dengan segala keterbatasannya, sehingga kita modifikasi ya pelatihan-pelatihan yang tidak hanya berbasis klasikal tapi juga mungkin kita kombinasi dengan berbasis blended learning atau bahkan full online gitu. Nah, di samping itu kita juga menyelenggarakan beberapa dukungan webinar ya untuk seluruh personil BNN, juga pelaksanaan sertifikasi ataupun uji kompetensi khususnya jabatan fungsional yang ada di BNN. Itu seperti itu program-program yang kita lakukan di 2026. Oke. Berarti untuk pelatihannya paling stay tune terus ya, nanti bakal ada semacam pengumuman ya Pak dari PPSDM ya Pak terkait penyelenggaraan pelatihan atau webinar gitu ya Pak ya. Betul, kita juga akan mulai menginfokan atau share kalender akademik biasanya. Nanti bisa diikuti di media sosial ataupun di Website ya Pak ya. website yang dikelola oleh PPSDM. Oke. Terus tadi Pak, biasanya teman-teman tuh Sobat Smart itu bertanyanya tentang ada nggak sih pelatihan teknis yang klasikal Pak? Nah kan itu ada kemungkinan nggak sih Pak si pelatihan itu yang kita setting secara virtual itu tiba-tiba berubah jadi klasikal gitu Pak? Atau mungkin ada pelatihan lain yang klasikal yang bertambah di PPSDM itu Pak? Ya, saya yakin kita tetap mengupayakan semua program itu sesuai dengan kebutuhan. Beberapa pengalaman pelatihan yang terlaksana secara virtual, ya mungkin rekan-rekan semua dulu ingat pada saat bagaimana pandemi COVID gitu ya, pelatihan kemudian beralih menjadi virtual, memanfaatkan seperti beberapa platform
Zoom meeting dan yang lain-lain gitu ya. Ini eh, ya sebagai sebuah konsekuensi begitu ya. Dan bagaimana kita tetap hadir di ruang-ruang belajar walaupun kita tidak harus hadir ke kampus atau di PPSDM Lido secara langsung. Yang penting transfer pengetahuan itu bisa terlaksana. Saya kira itu esensi belajar Oke. dilakukan gitu. Oke, jadi belajar itu tidak harus klasikal ya, tapi ada metode-metode lain untuk belajar ya Pak ya. Bisa dari virtual, online, jarak jauh. Kan sekarang zaman semakin berkembang juga ya Pak ya. Betul. Jadi kita tidak boleh punya mindset atau cara pikir yang kalau belajar itu harus ketemu guru, belajar itu harus di ruang kelas, belajar harus tatap muka begitu ya. Yang penting sekali lagi adalah bagaimana kita memenuhi kapasitas itu, bahkan mungkin akan lebih nyaman dan lebih mudah ketika kita belajar lewat beberapa platform virtual misalkan. Ya, sehingga akses itu bisa kita manfaatkan. Kan sekarang teknologi sudah jauh lebih maju Yes. ya. Internet mudah-mudahan juga bisa membantu. Jadi itu adalah salah satu upaya kita untuk memperoleh pengetahuan. Oke. Nih Pak, mungkin pertanyaan terakhir sih Pak dari saya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan lihat selewat YouTube-nya PPSDM dan mau masuk ke podcast ini, pasti lihat ya, judulnya itu episode terakhir Rabu Bicara. Nah, jawabannya di sini. Jadi saya mau nanya nih, Pak. Ini kan episode di mana podcast ini kembali tayang atau ibaratnya comeback ya, Pak ya. Dan kita juga nggak bakal menyia-nyiakan kesempatan ini, dan insya Allah kedepannya bakal terus tayang juga menemani Sobat Smart dimanapun kalian berada. Nah, apakah Rabu Bicara ini akan tetap kita pakai, Pak? Iya, ini menarik nih. Jadi saya memiliki asumsi begitu ya, bahwa kawan-kawan ini butuh, kawan-kawan ini perlu begitu ya. Dan teman-teman di PPSDM juga saya yakin juga memiliki kapasitas untuk terus menjalankan atau menggulirkan program yang sudah beberapa kali muncul gitu ya dalam kegiatan yang luar biasa, apakah mengundang narasumber internal, eksternal begitu ya, lewat forum Rabu Bicara atau podcast di setiap hari Rabu. Kalau branding atau nama itu sudah cukup bagus dan melekat, kenapa tidak begitu ya? Saya kira itu bisa dilanjutkan. Oke. Ya, tentu yang perlu kita bangun ke depan itu adalah bagaimana kita mengisi ya, dan kemudian menghadirkan barangkali tema-tema yang dibutuhkan. Nah, saya sudah melihat potensi kawan-kawan, dan kawan-kawan juga sudah mengajukan beberapa proposal untuk kegiatan ini. Ya, tentu saya sangat mendukung. Siap. Ya, jadi mudah-mudahan kehadiran Rabu Bicara ini sebagai sebuah forum belajar dan berbagi informasi yang dibuat dalam suasana yang santai, ringan gitu ya, tapi tidak kalah berbobot ketika misalkan info-info yang diberikan oleh para narasumber yang kita hadirkan itu dibutuhkan oleh rekan-rekan BNN misalkan, mulai dari bagaimana misalkan update kebijakan ya, kemudian strategi dari pimpinan ya yang perlu dilakukan oleh BNN untuk diketahui dan disosialisasikan pada seluruh pegawai. Di samping itu juga saya perhatikan begitu ya, kita punya beberapa apa istilahnya tuh kapasitas yang tidak hanya terkait dengan pekerjaan misalkan, tema-tema yang terkait dengan bagaimana mengelola stres gitu ya, finansial gitu ya, karena itu menjadi salah satu challenge juga begitu buat ASN. Ada hal menarik yang saya kira isu-isu yang penting ya di luar pekerjaan itu juga bagus untuk menjadi salah satu bahan
masukan yang nanti akan bisa dilanjutkan oleh forum ini. Oke. Saya kira saya mendukung penuh dan silakan branding itu bisa kita lanjutkan gitu ya. Oke. Rabu bicara, saya setuju itu. Bicara. Oke. Dan tetap sapaannya Sobat Smart ya Pak buat teman-teman semua. Ya, sobat smart boleh karena smart itu kan selain kata dasar yang ditranslasi dari bahasa asing gitu ya ke bahasa Indonesia artinya pintar, pandai, cerdas begitu ya. Nah, itu juga sebuah semangat buat kita gitu ya. Nah, sobat smart ini untuk mengingatkan kita bahwa kata kunci ke depan dalam bekerja itu ya bekerja secara cerdas gitu ya, secara tuntas ya, dan saya kira bekerja secara ikhlas. Nah, jadi disitulah Rabu bicara mengisi ruang-ruang yang saya kira dibutuhkan oleh kawan-kawan. Oke, baik Bapak. Jadi buat teman-teman Sobat Smart ya, ini bukan clickbait guys. Jadi Rabu Bicara akan tetap ada. Jadi stay tune terus di channel ini dan tunggu update kami berikutnya. Kalau misalkan teman-teman mau tetap ada pembahasan atau ngobrol bareng dengan Pak Kepala PPSDM, mungkin bisa di DM atau di ketik di kolom komentar pertanyaan apa aja. Kalau pertanyaannya mencukupi nanti kita podcast lagi ya Pak ya. Ya, sebelum mengakhiri nih Mas Adit, kita punya PR besar gitu ya. Siap. Beberapa lembaga itu sudah tidak asing misalkan atau mengelola cara mengembangkan kapasitas pegawainya itu dengan corporate university. Yap. Nah, BNN Korpu itu sudah memiliki payung kebijakan ya. Ada peraturan kepala BNN ya, yang mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti untuk membentuk corporate university di BNN. Metode yang saya kira bagus dikembangkan dan sesuai dengan mandat undang-undang ya, bahwa cara belajar dan cara kita mengembangkan diri itu tidak hanya bergantung pada satu metode pelatihan ya. Jadi akuisisi kemudian apa istilahnya model-model pelatihan yang dikembangkan itu bisa lebih bervariasi. Dan itu tidak hanya di PPSDM sebagai sumber belajar satu-satunya, tapi juga bisa kita peroleh dari tempat kerja atau dari instansi lain, dari lembaga pelatihan lain. Itu adalah salah satu keuntungan yang saya kira BNN juga harus mengadopsi dan mengimplementasi segera corporate university BNN ini. Oke. Itu salah satu tantangan dan mudah-mudahan didukung oleh sobat smart semua nanti. Ya, gitulah ya. Oke, Sobat Smart. Terima kasih telah menyimak kami dan terima kasih banyak Pak. Ya. Bapak Kepala PPSDM Pak Caca Sahroni telah menyempatkan waktunya untuk mampir di Rabu Bicara Pak. Sama-sama. Semoga sehat selalu Pak, sukses terus dan Amin, amin. dilancarkan semuanya. Amin. Oke, baik pada Sobat Smart. Jadi intinya Rabu Bicara akan tetap tayang di channel ini ya. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau ada updatean bakal ada pemberitahuan khusus kepada Sobat Smart semua. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami, ada Instagram dan TikTok ya, supaya tidak ketinggalan tentang update-update berita dari kami. Oke, terima kasih semuanya dan selamat melanjutkan aktivitas. Izin Bapak, untuk terakhir nih, kita kan punya jargon Pak, boleh dipandu Pak. Pak Anda from Humanity Huha. Nanti kita huha berdua aja Pak. Baik, untuk menyemangati kita Oke, semuanya. ke tengah ya Pak ya. Baik, Oke. kawan-kawan. Kita sama-sama Mas Adit ya. Oke, War on Drugs for Humanity. huha. Oke, selamat Sampai tinggal. jumpa. Terima Sampai jumpa kasih. lagi.